Sumatera Barat, nagari berteluk indah di pesisir Sumatera, berberanda Samudra Hindia, bersempadan dengan Selat Mentawai. Tanah Minang yang syarat budaya dan sejarah, ramai dengan bangunan khasnya yang bergoncong, melengkapi ciri khas daerah beribu kota Padang ini untuk menjadi sebuah daerah tujuan wisata dengan objek alam, bahari, budaya, dan ekowisata. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan laut, salah satu tugas penting dari stakeholder dan masyarakat setempat adalah pengelolaan dan pelestarian pesisir. Salah satunya terkait penanganan perdagangan telur penyu dan pengkonsumsian telur penyu yang kerap ditemui di Sumatera Barat. Kegiatan eksploitasi telur penyu ini memang masih dilakukan secara masif di Indonesia. Padahal, fakta menyebutkan penyu merupakan salah satu reptil purba yang masih hidup hingga saat ini dan wajib dilindungi. Berdasarkan penelitian para ahli, 6 dari 7 jenis penyu yang terdapat di dunia bertelur di Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu lekang, penyu pipih, dan penyu tempayan. Dari 6 jenis tersebut, 4 jenis penyu dapat ditemui di Sumatera Barat, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing. Penyu tergolong dalam hewan yang masuk dalam daftar Appendix Data 1, yaitu salah satu dari 3 klasifikasi spesies yang ditetapkan dalam perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan Resolusi Persatuan Konservasi Dunia atau dikenal dengan CITES pada tahun 1963. Kami menemui Ibu Ina, seorang pedagang yang menjual telur penyu kepada masyarakat. Ibu Ina menceritakan sedikit banyak alasannya masih berjualan telur penyu dan mengapa telur penyu memiliki begitu banyak peminat. Untuk kesehatan aja. Ini kata orang kan enggak itu seperti katanya telur penyu itu apa tuh bagaimana tuh? Itu untuk kesehatan banyak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau memang untuk obat dirutinkan, memang ada khasiatnya. Oh gitu. Kalau seperti ibu sakit, kalau batuk misalnya kan bisa ya sembuh itu, cuma makannya jangan terlalu banyak lah. Ya seperti makan obat lah. Hal tersebut tentu bertolak belakang berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah pusat, dibantu pihak terkait di daerah, memiliki program razia terhadap perdagangan telur penyu. Diharapkan, kegiatan-kegiatan penindakan seperti ini akan memberikan efek jera bagi para pedagang penyu untuk mentaati aturan terhadap perlindungan spesies yang dilindungi. Ibu Ina dan para pedagang lainnya tetap diberikan pembinaan yang bersifat persuasif dan diharapkan penindakan hukum di hilir adalah langkah terakhir yang diterapkan kepada mereka yang masih melanggar aturan negara yang ada. Lalu, bagaimana program konservasi di hulu? Di Pariaman, pemerintah daerah setempat telah berhasil memberdayakan UPTD pengkonservasian penyu, bahkan telah memberikan dampak positif, di mana terbitnya kesadaran masyarakat setempat terhadap satwa ini.
Di UPT Konservasi Penyu ini, terdapat sarana dan prasarana seperti kantor, mes penjaga, 2 lokasi penetasan atau hatchery, ruang karantina bagi penyu yang akan diobati, gudang pakan, hingga laboratorium. Bahkan, pihak UPT telah memiliki misi untuk menjadikan UPT ini sebagai magnet pariwisata. UPT sendiri memiliki istilah untuk menyebut nama objek wisata ini. Aqua wisata, penyu-penyu ini kita besarkan dan ini yang untuk menjadi ikon wisata kita. Jadi orang datang ke konservasi bisa melihat penyu mulai dari proses penetasan sampai yang telah berumur sampai 5 tahun. Ini yang dilihat, ini yang menjadi ikon wisata kita. Jadi ada konservasi dan ada aqua wisata. Saat ini, sudah ada 30 negara yang berkunjung ke UPTD ini untuk melihat konservasi penyu secara langsung. Berkat konservasi penyu ini, Kota Pariaman berhasil memperoleh penghargaan Adibakti Mina Bahari, salah satu penghargaan di bidang sumber daya kelautan. Ya, saya sangat terkesan, makanya sampai 2 kali ke sini. Ya, dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maupun yang penting di sini juga saya kira SDM-nya sudah cukup memadai lah untuk melakukan konservasi ini. Dari Pariaman, kita beralih ke Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah ini beribu kota Painan, sebuah wilayah yang bersahaja yang ditempuh dengan perjalanan darat berkontur bukit dan pesisir. Daerah ini berpenduduk 450.000 jiwa dengan beragam tempat wisata menarik. Bersahaja, namun sangat penting, karena daerah ini memiliki begitu banyak pulau-pulau kecil, yang beberapa di antaranya merupakan pulau tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Beberapa pulau ini memang masih alami dan belum terhuni, dan hal itu merupakan salah satu syarat pendaratan penyu yang tidak menyukai adanya pelita dari daratan. Salah satunya adalah Pulau Penyu. Kita harus menempuh 2 jam perjalanan laut menggunakan bot menuju pulau ini untuk melihat langsung proses konservasi penyu. Dan bila beruntung, melihat langsung penyu bertelur di pulau ini pada malam hari. Berbeda dengan UPTD Pariaman, konservasi penyu di beberapa pulau kecil ini dilakukan berbasis swadaya masyarakat dengan pola yang tradisional. Jadi ada beberapa orang dari anggota kaum yang menyumbang dana untuk membantu biaya konservasi. Kami dari beberapa orang anggota kaum yang punya uang, mereka membantu secara materi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Pulau Penyu ini. Rata-rata penyu yang mendarat di Pulau Penyu ini bisa mencapai 2-5 ekor per malam. Tapi itu tergantung musim. Jadi ada musim kawin, musim dia bertelur. Itu ada musim tebing, jadi ada saat-saat Pulau Penyu ini tidak naik ke pulau. Pada malam hari, tim berkeliling pulau mengintai penyu yang sedang bertelur. Pengintaian ini harus dilakukan dalam gelap. Selain penyu sensitif terhadap cahaya, penyu juga disinyalir dapat mencium aroma dari makhluk lain jika hembusan angin dari objek yang tercium mengarah kepadanya. Berkeliling selama 3 jam, hampir tengah malam, tim menemukan seekor penyu hijau yang sedang menggali lubang untuk bertelur. Saat menggali lubang, penyu lebih dulu membuat lubang seukuran dirinya. Lalu ia masuk ke lubang tersebut agar tinggi badannya sejajar dengan pasir. Kemudian ia akan menutupi dirinya untuk berkamuflase. Secara kasat mata, bila bukan dengan panduan jejak penyu tersebut, mustahil akan dapat melihat penyu tersebut secara kasat mata dalam kegelapan.
Setelah lubang kamuflase selesai, baru kemudian penyu tersebut membuat lubang untuk telur-telurnya. Berdiameter 15 hingga 20 cm dengan kedalaman sekitar 30 cm. Ini salah satu penyu yang naik di Pulau Penyu. Yang ini namanya penyu hijau. Jadi ada beberapa macam penyu yang naik di Pulau Penyu ini. Yang satu lagi penyu sisik. Tapi kebetulan ini lagi yang naik penyu hijau. Telur-telur itu kemudian langsung direlokasi, dihitung dan kemudian dierami di tempat yang telah ditentukan. Dengan pertimbangan untuk menghindari predator, air pasang, dan lain sebagainya. Telur-telur ini akan dieramkan dan akan menetas 64 hari kemudian. Di tempat menetas penyu ini, ada sebuah lubang yang usianya sudah masuk waktu masa menetas. Dan penyu-penyu ini terlihat siap menyongsong dunia barunya di bumi. Mereka berlomba-lomba menuju pantai. Percaya atau tidak, penyu adalah hewan yang mendatangkan manfaat bagi kita. Penyu memangsa ubur-ubur yang merupakan predator alami anak-anak ikan. Oleh karena itu, keberadaan penyu akan membuat produktivitas ikan akan meningkat. Dunia penyu adalah filosofi, di mana seekor penyu dengan sensitivitasnya hanya akan memilih alam yang belum diintrusi tangan jahil manusia. Keberadaan penyu di sebuah wilayah menunjukkan kepada kita bahwa dirinya sedang berada di ranah yang nyaman bagi dirinya. Tenang, setenang kibasan tangannya merenangi samudera, seperti alunan Saluang Minang mendayu. Menjadi sebuah harmoni bawah laut, sebuah ode petualangannya untuk bermigrasi mengelilingi bumi, hari ini hingga berbulan nanti, atau sampai beratus tahun yang akan datang. Lestarikan penyu untuk kita dan generasi selanjutnya.